Shalom semuanya. Gimana kabarnya Ibu Bapak Saudara sekalian dalam Tuhan? Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya di dalam Tuhan. Amin saudara. Kami sekeluarga juga dalam keadaan sehat. Nah saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa sulit saat ini sedang dihadapi oleh semua bangsa. Sudah 2, 3, 4 bulan ini kita dalam pandemik COVID-19. Banyak orang yang di rumah sudah mulai gelisah, lelah, capek, ada dalam keadaan sulit. Belum lagi saudara-saudara kita yang saat ini juga di PHK karena COVID-19 ini. Dan masih banyak lagi kesulitan yang ada, yang harus dihadapi, yang harus kita terobos sehingga kita bisa mengalami kemenangan di dalamnya. Apakah dalam situasi sulit seperti ini Tuhan memperhatikan dunia ini, yang dimana anak-anak Tuhan tinggal di dalamnya juga dalam keadaan sulit? Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan. Firman Tuhan hari ini saudara diambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 16 hingga sampai 33. Secara khusus saya akan bacakan pada bagian ayat 16 yang menggambarkan situasi yang sulit. Dikatakan dalam firman Tuhan demikian, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ini penggambaran situasi dan masa yang sulit. Domba di tengah serigala. Domba ada dalam satu kesulitan. Ini gambaran bagaimana orang-orang percaya di dalam dunia yang menghadapi masa sulit. Oleh sebab itu sebelum jauh mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami sejenak mau mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami. Mari Engkau menolong kepada kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kuasa-Mu bekerja dan Roh Kudus berkarya di dalam pemberitaan firman Allah dari awal hingga sampai selesai, dan Roh Kudus juga menyiapkan hati setiap umat yang sedang mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menghantarkan kebenaran firman bagi sekalian umat yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempertaruhkan pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Saudara, judul firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan memperhatikan umatnya di masa sulit. Tuhan memperhatikan umatnya di masa sulit. Jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekarang ada dalam situasi yang sulit. Tuhan memperhatikan. Sekarang kalau kita perhatikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan di masa sulit. Apa yang menjadi satu pembuktian bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memperhatikan umatnya di masa sulit ini. Nah saudara, di dalam teks, di dalam Injil Matius pasal yang 10 ayat 16 hingga sampai 33, saya akan menjelaskan 3 pembuktian pembenaran bahwa Tuhan Yesus memperhatikan umatnya di masa sulit. Ya, yang pertama saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menghendaki orang percaya hidup dalam kebenaran. Walaupun di masa sulit ini, Tuhan Yesus menghendaki Bapak Ibu dan saya, kita orang yang percaya tetap hidup dalam kebenaran di masa sulit. Nah, hal ini dijelaskan di dalam Injil Matius ini secara khusus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 16 tadi, kita ada dalam satu masa sulit seperti domba di tengah-tengah serigala. Belum lagi saudara, dijelaskan dalam bagian lebih dalam lagi bagaimana kita harus hidup dalam kebenaran, yaitu di dalam ayat 24 yang dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya.
Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ini prinsipnya, bahwa orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus harus tetap hidup dalam kebenaran. Bagian firman Tuhan ini, jadi seorang murid tidak lebih daripada gurunya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan seterusnya. Ini menggambarkan bagaimana Bapak, Ibu, dan saya harus memiliki satu karakter yang sama, yang menuju menyamai Yesus Kristus. Karakter inilah yang membuat Bapak, Ibu, dan saya bisa menjalani hidup dalam kebenaran di tengah-tengah masa yang sulit. Masa sulit memang dijelaskan di dalam firman Tuhan, bagaimana orang-orang percaya, murid-murid Yesus, saudara dan saya juga, bagaikan domba di tengah serigala, bahkan akan mendapatkan penganiayaan dari pemimpin-pemimpin religius, tokoh-tokoh yang beriman katanya, tetapi mereka menganiaya iman Kristen. Bahkan ada pembencian yang luar biasa karena nama Yesus Kristus, bahkan ada pemurtatan daripada Yesus, beriman kepada Yesus Kristus. Ini menggambarkan situasi yang sulit yang dijelaskan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 ini hingga sampai 33. Ada situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan sejak murid-murid Yesus hingga sampai hari ini, hingga sampai nanti Tuhan datang. Kita sedang ada dalam situasi masa yang sulit. Kalau sekarang ini kita sulit karena pandemi, ini semua orang menghadapinya. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli keberadaan orang itu bagaimana, tua muda nggak peduli, pekerjaannya apa. Pandemik ini secara global membawa kesulitan. Tetapi dalam teks ini membicarakan secara khusus bagaimana orang-orang Kristen akan menghadapi situasi yang sangat sulit karena imannya kepada Yesus Kristus. Karena di dalam hidup orang Kristen ada nama Yesus Kristus. Itulah masa sulit yang dimaksudkan dalam bagian teks ini. Dan di tengah-tengah situasi itu pun, Bapak, Ibu, dan saya harus hidup dalam kebenaran. Kita harus bertahan untuk hidup dalam kebenaran terus-menerus di dalam Tuhan. Di dalam ayat 22, jadi dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, harus, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kalau kita bertahan terus-menerus, setiap hari kita bertahan dalam iman kepada Kristus, kita akan tetap hidup dalam kebenaran dan tidak menyangkali Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus tetap setia menjadi saksi Kristus. Apa yang disampaikan dalam gelap, sampaikanlah ke dalam terang. Hal ini menggambarkan kita punya tugas yang besar di masa sulit, tetap memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah kita. Kita punya tanggung jawab yang besar. Orang Kristen harus menetapkan hati untuk setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Sehingga suatu saat nanti, saudara, dikatakan, tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kalau Kristen menyangkali imannya, suatu saat dia akan ditolak oleh Tuhan. Tetapi setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, inilah saudara, kita harus menetapkan hati untuk tetap setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus di masa sulit. Di masa sulit, sesulit apapun karena nama Tuhan, kita harus tetap setia kepada Allah. Kita harus tetap percaya kepada Allah. Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran dan tidak mengikuti prinsip-prinsip dunia. Di tengah-tengah sulit mereka menghalalkan segala cara. Tetapi Kristen di tengah-tengah situasi yang sulit harus tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, hal yang kedua saudara, bahwa Tuhan Yesus
melengkapi orang percaya di masa sulit. Ini pembuktian yang kedua, bahwa Tuhan Yesus memperhatikan umatnya di masa sulit. Hal yang pertama tadi disampaikan, bahwa Tuhan Yesus menghendaki Bapak Ibu dan saya hidup dalam kebenaran di masa sulit. Dan yang kedua, pembuktian yang kedua, Tuhan Yesus memperlengkapi orang percaya di dalam masa yang sulit ini. Nah, perlengkapan yang Allah berikan ini membuat Bapak Ibu dan saya untuk tetap kuat di dalam Tuhan, dan itu satu bentuk perhatian Tuhan Yesus kepada kita sebagai umat kepunyaannya. Di dalam ayat 16 ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu terhadap hal yang sulit. Kita sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus bagaimana seharusnya kita hidup di masa yang sulit ini. Ini sesuatu yang sangat besar. Ini sesuatu yang sangat menyulitkan, lebih daripada pandemik ini. Tetapi Tuhan memperlengkapinya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara, orang Kristen harus berjuang keras, berpikir yang habis-habisan, sehingga dia menjadi orang yang cerdik, belajar yang totalitas, tetapi juga harus tulus. Dua hal ini kalau digabungkan, saudara, menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Akan menghadapi masa sulit pun kita disanggupkan karena itu. Tuhan sudah memberikan perlengkapan. Kalau kita ini ada di tengah-tengah serigala. Serigala dalam bentuk apa? Ini saudara, dalam bagian ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Perhatikan saudara. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini situasi yang sulit karena iman percaya kepada Yesus. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa-Ku, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Di tengah-tengah masa sulit, Allah memperlengkapi. Allah memberikan strategi bagaimana kita bisa lepas dari situasi itu, tetapi Allah juga memperlengkapi secara langsung. Bukan berarti orang Kristen gak boleh belajar pengetahuan yang membuat intelektualnya menjadi cerdas. Harus belajar pengetahuan, tetapi tidak boleh mengandalkan itu sebagai sesuatu yang diunggulkan, tetapi tetap kembali. Walaupun kita diberi kepandaian intelektual yang baik, kita harus kembali kepada Allah, Roh Kudus yang akan menolong dan menyempurnakan semuanya untuk mengerti kehendak Allah, untuk kita berkata-kata yang seturut dengan kehendak Allah. Nah, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah memperlengkapi kita. Dikatakan dalam bagian selanjutnya, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh karena nama Yesus. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di sini letak Tuhan memperlengkapi orang percaya. Orang percaya harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang Kristen harus waspada terhadap segala sesuatu yang ada. Bukan takut, tetapi waspada. Karena konteks penganiayaan ini sungguh-sungguh membuat kita harus berhati-hati. Agar kita tidak mudah dibodohin, tidak mudah diadu domba, tidak mudah diprovokasi, tetapi kita tetap setia kepada Allah. Ketika saudara diperlakukan di yang tidak baik, kita harus bisa membantu menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini. Dan Allah akan bertindak untuk memperlengkapi kita. Jadi suatu saat saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin
kita akan menghadapi situasi seperti itu. Pandemik ini saya katakan di awal, ini bersifat global. Apapun agamanya, situasi sosial apapun, nggak peduli. Ini untuk semua orang. Tetapi dalam konteks ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sekarang sedang masuk dalam situasi yang sulit ini karena imannya kepada Yesus. Ibadah saja dilarang. Itu masa sulit buat saudara kita. Di pekerjaan dia nggak bisa mendapatkan satu posisi karena imannya kepada Yesus Kristus. Di masyarakat karena dia beriman kepada Yesus Kristus, dia kurang mendapatkan satu sambutan yang baik. Tetapi Kristen harus tampil yang baik dan memuliakan Allah dan hidup dalam kebenaran di dalamnya. Ini situasi sulit. Murid-murid Yesus sudah mengalami situasi ini. 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus sudah mengalami situasi ini. Bagaimana rasul-rasul dihadapkan pada majelis agama, disesah, bahkan mereka dianiaya luar biasa. Mereka tidak boleh berkata-kata tentang nama Yesus. Dan hal itu terus berjalan. Dan terus berjalan hingga sampai pada kesudahannya. Saudara dan saya, mari kita hidup dalam kebenaran ini. Mari kita hidup yakin bahwa Allah memperlengkapi hidup kita. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Allah memperlengkapi saudara untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah situasi yang sulit. Itulah bentuk perhatian Allah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita di situasi yang sulit. Apakah Bapak Ibu mau mengalami perhatian Allah yang besar seperti ini? Pembuktian yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memelihara hidup orang percaya di masa sulit. Tuhan Yesus memelihara orang percaya di masa sulit. Nah, saudara, pembuktian yang pertama saya mengatakan bahwa Tuhan menghendaki Bapak Ibu dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Lalu yang kedua, pembuktian bahwa Allah memperhatikan saudara, Dia melengkapi kita di masa yang sulit. Dan yang ketiga ini, Tuhan Yesus memelihara kita di masa sulit ini. Nah, mari kita perhatikan dalam teks ini. Di dalam bagian ayat yang 28 dikatakan dalam firman Tuhan ini, yang jelas dikatakan di sana, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini hal yang sangat prinsip. Ayat 28 ini adalah ayat yang menjadi satu kunci pernyataan iman Kristen. Saudara dan saya diajak, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tubuh ini akan mati. Caranya bagaimana? Kita tidak tahu. Janganlah takut dengan itu, termasuk kepada COVID-19. Bapak Ibu gak boleh takut. Kepada penganiayaan iman dalam bentuk apapun yang bisa membunuh tubuh ini, tidak boleh takut. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya, Bapak Ibu dan saya harus takut kepada Allah yang bisa membunuh tubuh saudara dan melemparkan jiwamu ke neraka. Kepadanya lah kita harus takut. Nah, inilah sejatinya orang Kristen. Inilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dan karena punya iman yang demikian, maka dia menjadi orang yang berharga di hadapan Allah. Di dalam ayat 31 dijelaskan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak, Ibu, dan saya lebih berharga daripada burung pipit. Pemeliharaan Allah dinyatakan kepada murid-murid Yesus, kepada kita sekarang. Kalau burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, lebih-lebih Bapak Ibu Saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, atau lebih-lebih saudara yang sekarang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan,
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, saudara, burung pipit dipelihara oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara burung pipit, Tuhan juga memelihara saudara di tengah-tengah situasi yang sulit. Burung pipit gak punya sawah landang, Bapak Ibu, gak punya sawah ladang, gak pernah bekerja mencangkul. Dia juga gak pernah menabur, tetapi dia bekerja bagaimana dia bisa mempertahankan hidup, kelangsungan hidupnya. Burung pipit gak pernah dia bangun siang, bangunnya pagi dan pulangnya sore, baru pulang ke kandang. Artinya dia bekerja keras. Kristen, kalau mau bekerja keras, Tuhan akan sangat menghargai, dan dari sanalah Tuhan akan memelihara kita. Kristen harus hidup yang benar di dalamnya. Jadi Tuhan memelihara bukan ujuk-ujuk mendatangkan berkatnya dari langit biuk, tidak saudara. Melalui tangan kita, melalui cara berpikir kita, melalui tindakan kita. Orang Jawa bilang, kalau obah mamah, kalau kita mau bergerak, ada berkat. Tuhan memelihara. Tuhan memberi jaminan kepada kita bahwa Dia memelihara hidup anak-anaknya di masa sulit. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang sekarang sedang di PHK. Saudara, mari datang kepada Tuhan, merenungkan kembali, berdoa. Mari kita berlutut kepada Allah. Jangan kita khawatir yang berlebihan sehingga Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Toh rambut di kepala kita pun Tuhan perhatikan. Tuhan tahu jumlahnya. Bapak Ibu yang punya rambut dan saya nggak tahu. Rambut kita yang jatuh ke tanah, yang tidak dibawa ke rumah sakit pun Tuhan perhatikan. Apakah kita memperhatikan berapa sehari rambut kita jatuh? Kalau demikian, Tuhan memperhatikan hal-hal itu, Tuhan juga memperhatikan hidup saudara di dalam dunia ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita renungkan kepada kebenaran firman Tuhan ini. Jangan tidak percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah yang sanggup membunuh tubuh, bahkan melemparkan jiwa ke neraka. Percayalah kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Dan Dia menguatkan murid-muridnya di masa-masa kebangkitan Tuhan ini. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang mengalami hidup kekhawatiran. Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, kepada kita semuanya, bahwa Allah memelihara hidup kita. Orang yang sungguh percaya kepada Allah dipelihara Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di dalam namanya, dalam kebenaran, dengan perlengkapan yang datang dari Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita. Pada akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengundang saudara, membuka hati saudara. Apakah di masa-masa sulit ini saudara hidup dalam kebenaran Allah? Apakah di masa-masa sulit ini saudara merasa nggak diperhatikan Allah? Allah memperhatikan Bapak Ibu. Mungkin orang lain tidak memperhatikan saudara, tetapi satu pribadi, Allah di dalam Yesus Kristus, sangat memperhatikan saudara. Bahkan Dia tidak hanya meminta saudara hidup dalam kebenaran saja, tetapi Ia memperlengkapi hidup saudara. Dan Ia akan memelihara hidup saudara. Apakah saudara ragu dengan Allah? Renungkanlah dan pikirkanlah, situasi apa yang ada di dalam hidup saudara saat hari ini, kesempatan ini. Situasi apa yang ada dalam benak hati saudara? Apakah saudara khawatir? Apakah saudara tidak punya pengharapan? Apakah saudara hidup tidak dalam kebenaran hari ini? Apakah saudara merasa tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan? Allah memperhatikan saudara. Allah meminta saudara hidup dalam kebenaran. Allah
memperlengkapi saudara untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dan pada akhirnya Allah memelihara saudara karena Anda menjadi pribadi yang berharga. Apakah ada di antara saudara yang membaharui hidup saudara? Apakah di antara saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sehingga Ia memelihara hidup saudara, jiwa saudara? Apakah ada di antara saudara yang masih punya pergumulan yang berat? Hari inilah, saat inilah waktunya saudara untuk kembali meminta kepada Allah membaharui hidup saudara. Renungkan firman ini. Kalau ada di antara saudara membuka hati untuk Yesus Kristus hadir dalam hidup saudara, saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat Anda, Dia yang akan memperhatikan saudara di masa sulit. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami berterima kasih buat firman-Mu pada kesempatan ini. Kami berdoa supaya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sedang membaharui hidupnya. Atau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mendengar firman Allah dan membuka hati untuk percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan, perhatikanlah mereka. Berkatilah hidupnya. Dan berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar firman. Biarlah mereka yakin, mereka bahagia, mereka ada sukacita, mereka ada kekuatan baru. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus sedang memperhatikan hidup mereka di tengah situasi yang sulit sekalipun. Terima kasih buat firman-Mu yang menolong kami untuk hidup dalam kebenaran sebagai bentuk perhatian Allah. Terima kasih buat firman-Mu sebab Engkau memperlengkapi hidup kami di masa sulit ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sebab Engkau memelihara hidup kami di masa sulit. Terima kasih Tuhan untuk perhatian-Mu yang luar biasa. Enggak ada Tuhan seperti Engkau yang memperhatikan kami umat kepunyaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan memohon Tuhan memberkati sekalian umat-Mu. Haleluya. Amin.